presiden yang lagi-lagi saya harus merujuk pada dua term waktu yang berbeda ya. Kalau untuk Pak Prabowo nanti kira-kira yang 8, 17, 8. Okay. Ada 8 Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil cepat. Ya, di program hasil cepat itu salah satunya makan bergizi gratis. Ya, itu yang janji. Tapi kalau untuk Pak Jokowi juga kita kan sekarang juga ikut terlibat dalam menyiapkan legasi Pak Jokowi. Kan ada materi komunikasi yang disiapkan untuk itu. Kita juga kemarin kita ke IKN Bang. Hari Kamis sampai Sabtu kemarin kita ke IKN karena kita juga mau nyusun narasi yang bawa untuk memperlihatkan bahwa IKN ini sebuah proyek yang akan berkelanjutan, ya, akan diteruskan dan proyek yang akan menjadi sejarah buat bangsa Indonesia, Bang. Dan saya ketemu dengan orang-orang pekerja terbawah di sana, melihat begitu semangatnya mereka mengerjakan proyek ini dan merasa menjadi bagian dari sejarah Indonesia, Bang. Itu yang mungkin nggak pernah ditangkap orang selain dari gedung-gedung yang sedang dibangun, tapi ada begitu banyak orang, puluhan ribu pekerja yang terlibat dan mereka secara emosional merasa bagian dari pembentukan sejarah baru di Republik ini. Saya pernah ke sana dan bikin tayangan di sana. Iya. Penontonnya lumayan 1 juta lebih. Iya. Tentu saja saya paham apa yang Anda sampaikan tadi. Tetapi ada juga banyak gugatan bahwa ada banyak janji, ada banyak rencana yang tampaknya tidak terjadi dan agak sulit dijelaskan, tetapi tetap diakui bahwa ini akan sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan rencana, dengan janji. Contoh, misalnya gimana? Investasi misalnya. Akan banyak investasi asing. Iya. Saya sedang mencoba mendudukkan gugatan publik dan saya berharap mendapat jawaban dari orang yang memang bertanggung jawab soal ini. Sampai sekarang tidak ada investasi asing di situ. Investor dari dalam negeri, teman-teman kita yang juga kita kenal itu memang ada. Pada bagian ini bagaimana formula komunikasi yang Anda pilih? Iya, kan kita juga harus paham nih. Proses dengan rencana, dengan realisasi, deviasi kan pasti selalu ada, Bang. Tapi yang penting kita melihat arahnya sudah benar. Jadi ketika misalnya pemerintah di kawasan inti pembangunan mencoba menunjukkan bahwa ini sedang dibangun loh. Dan ini dibangun dengan serius. Kemudian kita juga lihat swasta nasional sudah mulai tanpa perhitungan banyak loh. Ada sebuah hotel Nusantara sekarang yang sudah berdiri itu mungkin dibangun dalam waktu 9 bulan aja, Bang. Sudah berdiri tuh. Kalau nggak bintang 5, bintang 6 tuh hotel, Bang. Karena bagus sekali gitu. Dan tanggal 19 ini akan ada groundbreaking dari 2 investasi asing, Bang. Sudah ada akhirnya? Iya, 2 investasi asing dan betul-betul pure asing. Nanti diumumkan aja, Bang. Jadi saya nggak mau mendahului, nanti akan diumumkan itu. Akan ada groundbreakingnya mereka. Jadi groundbreaking dengan nama perusahaan mereka gitu. Dan itu investasi asing? Itu investasi asing. Nah, ini menarik nih karena artinya ketika keluar dari seorang kepala kantor kepresidenan, kita anggap bahwa ini adalah sebuah realitas yang akan terjadi. Betul. Bahwa akan ada 2 investasi asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN. Dalam hal apa itu? Di bulan ini aja. Dalam hal apa? Saya tidak paham ininya, tapi ini jasa semua, Bang. Ada yang kalau tidak salah ya, mungkin ada yang pendidikan, sekolah sama kesehatan, tapi nanti saya cek lagi. Kemarin karena banyak sekali presentasi dan yang saya tandain adalah 2 investasi asing di situ. Sebenarnya gini ya, saya dan kita kan berada. Dan ini kan bukan bahan yang kemudian sudah dipublikasikan. Ini bahan internal yang kemudian dikomunikasikan ke kita untuk menjadi bahan kita nanti untuk mengemas komunikasinya. Jadi yang saya tandain dari sekian banyak groundbreaking itu ada dua perusahaan asing. Oke, itu kalau itu clear, Bro. Itu kan tugasnya Anda. Tak, maksud saya begini. Saya sedang mencoba menangkap apa sih yang ada di memori publik menyangkut dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah tersampaikan, terjanjikan dan terlaksana atau tidak terlaksana. Salah satunya adalah publik tampaknya ingin mengatakan gini, wahai pemerintah, di akhir pemerintahan Anda sampaikan saja apa yang telah terencana dan tidak tercapai, dan apa yang telah terlaksana sesuai dengan janji, agar kemudian kita punya titik di mana kemudian kita bisa bersepakat bahwa oh ya, pemerintahan yang lalu legasinya ini hanya sampai di sini. Tapi dalam bahasa Bugisnya kira-kira gini, jujurlah kau padaku, kira-kira gitu. Dalam konteks ini kan orang juga Bang? Orang juga harus fair. Ketika misalnya ada LOI misalnya, dari LOI menjadi groundbreaking itu kan panjang sekali, Bang. Oh iya.
ketika kita sudah punya misalnya lebih dari 100-an LOI misalnya, untuk jadi groundbreaking dia di situ kan butuh proses. Tentu Nah, saja. proses dari sini yang mungkin orang tidak mau mengerti, Bang. Begitu LOI harusnya besok sudah jadi gedungnya gitu. Besok sudah jadi pabriknya, besok sudah jadi fasilitasnya. Tapi itu kan proses yang berjalan ya tidak sesederhana itu. Jadi ketika misalnya sudah disampaikan sudah ada investasi nih. Investasi yang tertarik nih. Sudah ada yang LOI, sudah ada yang agreement, sudah ada yang MOU dan segala macam kayak gitu. Ada yang groundbreaking. Nah, kalau saya ingin komunikasikan nanti yang groundbreaking. Karena yang ini sudah ada KL yang mengkomunikasikan ini nih. Sudah ada Menteri Investasi, sudah ada kementerian atau lembaga lain yang mengumumkan ini. Tapi yang mau kita kemas nanti adalah siapa yang sudah sampai di groundbreaking. Nah, proses ini kan harus dipahami oleh publik. Kawinan kan pakai tukar cincin dulu, Bang. Yeah. Lamaran dulu. Bisa jadi kawinannya, bisa enggak. Ya kan? Begitu juga dengan LOI ini. Bahwa ada ketertarikan harus diakui, Bang. LOI-nya banyak sekali. Tapi sampai MOU, tentu pasti ada saringan lagi. Sampai groundbreaking tentu pasti ada saringan lagi. Tapi proses ini menurut saya sekarang jalannya positif, Bang. Karena terlihat sekali, begitu ada swasta nasional mau masuk, swasta asing juga akhirnya melihat, loh itu kan swasta juga. Mau masuk dia. Kalau gitu kita juga mau masuk. Jadi gitu. Saya ingin membantu Anda memberikan jawaban soal ini. Sebab saya agak punya pengalaman, telah berputar kemana-mana. Nggak gampang membangun sebuah ibu kota negara. Memang. Kota Brasilia, ya ibu kota kenegaraan negara Brazil itu, sekitar 3 jam penerbangan dari Rio de Janeiro, itu sampai sekarang itu ya seperti itu aja. Sudah 47 tahun. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja ada yang memahami bahwa membangun ibu kota itu tidak gampang. Cuman barangkali saya sebenarnya tidak terlalu tertarik lagi membahas terlalu dalam soal IKN ya. Tapi yang publik tampaknya ingin mengatakan begini. Berikan kami informasi yang berimbang agar kemudian kita juga bisa memahami dan mungkin memberikan permakluman tentang seluruh kesulitan itu. Itu sebenarnya maksudnya barangkali orang lain. Ini saya ketika GBK itu dulu dibangun juga pro kontra, Bang. Tahun 58. Ya, demo juga, Bang. Karena itu mungkin penggusuran pertama sejak Republik ini berdiri. Tapi begitu jadi dipakai kan, Bang. Ya kan orang dulu pro kontra, ini dana Rusia lah. Ini penggusuran lah. Kita bisa baca itu di sejarah-sejarah. Iya, pro kontra juga. Ancol dibangun juga pro kontra kan, Bang. Demo juga. Tapi begitu jadi dia bawa anaknya ke sana juga kan. Iya. Nah, ini kan soal keberanian ini, Bang. Breakthrough itu juga penting. Karena kalau tidak ada orang yang berani menerobos ini, menerobos ketidakyakinan publik, ya menerobos pesimisme publik, ya kita nggak dapat apa-apa, Bang. Dulu nggak ada orang, ini membangun jalan tol jor-joran, pakai pinjaman lagi misalnya segala macam. Tapi udah jadi kalian pakai juga kan buat, meskipun itu 40-50 tahun kemudian gitu ya. Iya memang begitu, Bang. Iya, makanya. Pembangunan ibu kota di mana-mana lama, Bang. Iya, Canberra mungkin dibangun 41 tahun. Iya. Itu negara yang mungkin misalnya 41 tahun. Kita benchmark kita juga kan menuju 2045, Bang. Ibu kota negara ini benchmark kita nanti di ujungnya kan di tahun 2045. Jadi banyak orang yang berharap, loh Pak Jokowi kenapa nggak jadi ibu kotanya di masa Pak Jokowi? Memang ini tidak ditargetkan jadi di masa Pak Jokowi kan? Ini kan program yang mungkin 5 tahap pembangunannya dan sampai di tahun 2045. Dan dalam undang-undangnya sendiri juga perpindahan kementerian dan lembaga itu paling cepat 10 tahun. Iya. Jadi jadi harapan-harapan itu harus di-manage menurut saya. Jangan simsalabim kayak jin Aladin gitu. Jadi hari ini kita mau, besok kita sudah pindah ke sana gitu.